Gue akan share dulu aja nih langsung deck-nya. Right. Apa itu tesis? Nah, tesis sebenarnya baca bagian catatannya dulu ya. Tesis dalam konteks umum itu berarti pernyataan atau premis sebenarnya. Jadi semua pernyataan itu bisa juga disebut sebagai tesis ya, karena kalau definisi di kamus-kamus umum gitu, thesis atau tesis itu selalu yaitu pernyataan aja sebenarnya sih, statement gitu ya. Nah cuman kadang-kadang kita bisa pakai definisi yang lainnya lagi. Jadi itu definisi satu yang dia non konteks lah gitu ya, secara umum bisa aja artinya kayak gitu, tapi ada juga definisi yang lebih spesifik yang bisa dia dikasih konteks gitu. Nah kayak misalnya dalam konteks debat gini atau berargumen, tesis tuh punya definisi yang lebih spesifiknya lagi. Dia bukan cuma pernyataan doang ya, tapi dia pernyataan yang memerlukan penjelasan gitu. Jadi dia perlu diberikan penjelasan untuk dapat dinilai kebenarannya gitu ya. Jadi misalnya nih, gue ngomong gue punya 2 buah baju gitu. Nah itu kan nggak butuh penjelasan apa-apa untuk ditentukan apakah pernyataan gue tuh bener. Tinggal dilihat aja, ada nggak nih 2 bajunya gitu kan. That's it. Nah ini jadinya nggak bisa jadi tesis gitu. Karena nggak memerlukan penjelasan apa-apa untuk bisa dinilai kebenarannya atau untuk bisa bernilai benar atau salah gitu. Untuk bisa diputuskan gitu, dia nilainya benar atau salah kayak gitu. Nah, sedangkan tesis itu dia harus butuh penjelasan lebih jauh. Misalnya, gue bilang gue punya 2 baju karena gue karena gue baru aja dapat promosi misalnya kayak gitu ya. Jadi gue punya 2 baju karena gue dapat promosi misalnya kayak gitu. Nah ini bisa aja butuh penjelasan lebih jauh. Penjelasannya apa? Ya hubungannya ini, hubungan si 2 variabel ini bener nggak sih bahwa 2 baju ini didapatkan karena promosi gitu kan. Nah atau karena yang lain misalnya. Nah itu jadi bisa diargumenkan ya. Nah, jadi bisa ada penjelasannya. Nah itu dia yang menjadi kemudian definisi dari argumen gitu. Next ya. Sorry. Ternyata kuis dulu. Gue lupa. Oke, sekarang kita pahami dulu tesis. Jangan masuk ke argumen dulu berarti. Silakan lu jawab di kolom chat ya. Jawabannya A atau B nih. 2 juta orang Jakarta pergi mudik. Ini tesis atau bukan tesis? Dengan definisi yang spesifik ya. Oke, udah benar berarti pemahamannya ya. Ini bukan tesis. Karena nggak memerlukan penjelasan lebih jauh untuk bisa dinilai kebenarannya. Lu tinggal lihat aja benar nggak sih ada 2 juta orang Jakarta yang lagi pergi mudik gitu kan. Nah, berikutnya. Orang pergi mudik karena kangen keluarga di kampung. Nah, ini tesis atau bukan tesis? Silakan dijawab. Nah, udah cakep nih pemahamannya ya. Ini tesis karena harus terjelaskan kan jadinya hubungan sebab akibatnya ya nggak sih? Kayak lu nggak bisa cuma ngelihat doang nih. Ya lu bisa aja ngelihat orang mudik ya kan. Lu bisa juga ngelihat orang kangen keluarga misalnya kayak lu nanya, lu kangen keluarga lu nggak sih? Kangen ya kan. Tapi bener nggak nih ini terkoneksi bahwa penyebab orang mudik tuh karena kangen atau faktor orang mudik tuh karena kangen atau mungkin ada yang lainnya. Nah di situ jadinya butuh penjelasan gitu kan. Taunya dari mana bahwa itu penyebabnya kayak gitu. Oke, next. Mudik adalah kegiatan pulang kampung. Tesis atau bukan tesis? A atau B? Oke. Cakep ya. Benar, jawabannya B. Oke, next. Nah, udah jelas ya berarti apa itu tesis. Sekarang masuk ke argumen. Ini yang tadi sebenarnya udah sempat kesebut dikit ya. Jadi argumen itu adalah yang menjadi penjelasan itu tadi. Kan tesis kan butuh penjelasan. Nah, penjelasannya ini yang disebut dengan argumen. Jadi argumen adalah pernyataan yang menjadi penjelasan atas tesis yang membuat tesis tersebut menjadi benar gitu. Jadi ekspektasinya adalah ketika lu memberikan sebuah argumen, tesis lu ini jadi benar gitu ya. Kalau kita pakai contoh yang orang mudik karena kangen keluarga tadi gitu ya. Bisa aja argumennya misalnya orang mudik karena kangen keluarga, itu kan tesisnya ya. Oke, argumennya diketahui bahwa misalnya ada nih survei yang mengatakan bahwa 80% orang yang sedang mudik ya, sedang di jalan nih, itu dia disurvei mengatakan mereka kangen keluarga gitu kan. Nah, tapi tahu dari mana bahwa faktornya adalah itu untuk mereka mudik, atau bisa aja dia kebetulan kan kayak oke, dia kebetulan mudik dan dia kebetulan kangen keluarga, tapi bukan berarti ini kausal gitu kan, bukan berarti ini sebab akibat. Nah, terus penjelasannya apa? Nah, ini jadi ada penjelasan-penjelasan lain lagi untuk kemudian jadi ujungnya banget bisa disimpulkan benar nih bahwa orang kangen keluarga itu yang menjadi faktor orang pergi mudik kayak gitu ya. Nah itu penjelasan agak lebih
panjang dikit ya, atau dan pakai konteks juga untuk apa itu argumen gitu. Oh iya, sekali lagi kalau ada yang mau ditanya atau mau dikonfirmasi di tengah jalan langsung aja ya, sampein di kolom chat. Oke, nah berikutnya kita udah tahu apa itu argumen, kita udah tahu apa itu tesis. Nah sekarang gimana kita menilai kualitas ya argumen atau kekuatan argumen? Ya argumen yang berkualitas adalah argumen yang kuat. Jadi in a way kekuatan argumen itu sama aja dengan kualitas argumen. Kualitas argumen ya sama dengan kekuatan argumen gitu ya. Oke. Gue di sini akan pakai 3 indikator dan itu mungkin bukan cuma gue ya, tapi memang secara umum dan bisa dikatakan mungkin itu juga sesuatu yang universal. Ada 3 indikator yang bisa dipakai untuk menilai kekuatan argumen. Karena kenapa sih kita bisa menemukan indikator yang universal? Karena kebenaran dari suatu tesis itu bisa mengacu pada 2 faktor yang objektif ya. Nah, yang gue tulis di sini, yang poin B dan C nih terutama. Logika dan fakta. Nah, logika dan fakta itu masalahnya sesuatu yang objektif dan universal gitu. Jadi itu kenapa kita bisa menentukan kekuatan argumen atau kualitas argumen secara universal gitu. Nah, 3 indikator ini, yang A itu kejelasan argumen, ini ranahnya ranah bahasa maksudnya ya. Kejelasan di sini mencakup bagaimana lu menyampaikan argumen lu, kalimat lu bisa dimengerti atau enggak gitu. Itu dimaksud kejelasannya. Kalau misalnya lu ngomong SPOK-nya kebalik-balik atau gimana, terus orang jadi nggak bisa ngerti, nah itu berarti jadi nggak jelas nih argumen lu gitu kan. Nah kalau nggak jelas jadinya nggak bisa dinilai juga logikanya ataupun faktanya karena nggak bisa dicerna gitu. Ini maksud ngomongannya tuh apa sih gitu kan. Nah jadi poin yang pertama banget adalah memang harus jelas. Lu harus pastiin argumen lu tuh jelas, bisa dipahamin orang kayak gitu. Terus yang kedua, poin B adalah validitas logika. Maksudnya argumen lu tuh logis ya. Jadi antar premisnya tuh benar. Ya, contohnya misalnya lu punya premis jika P maka Q gitu kan, terus jika Q maka R. Nah, terus berikutnya lagi ada fakta P, ya lu harus simpulinnya R dong sesuai dengan premis-premis lu tadi gitu kan. Kalau misalnya udah P terus tidak R, nah ini namanya nggak logis gitu ya. Sorry bentar. Ini kayaknya WhatsApp gue masih nyala. Jadi dia berisik. Oke. Wow, sorry. Alright. Nah, itu yang dimaksud dengan validitas logika ya. Lo harus pastiin argumen lo, sebenarnya argumentasi sih lebih tepatnya ya, karena itu lebih ke arah susunan argumen, premis-premis yang ada sampai ke tesisnya lagi tuh semuanya ini logis gitu. Jadi sampai ke kesimpulannya bahwa tesisnya benar tuh logis gitu. Nah, terus yang ketiga, indikator yang ketiga adalah ketersediaan bukti ya, supporting evidence itu bukti pendukung. Jadi biasanya dalam argumen ya untuk membuat tesis lu menjadi benar ya itu pasti harus ada faktanya gitu kan. Ya kalau enggak dia nilai benarnya datang dari mana? Ya dia benar datang dari gabungan antara fakta sama si logikanya gitu kan. Nah jadi untuk tahu faktanya benar atau enggak mesti ada pembuktiannya, supporting evidence-nya apa gitu. Nah, biasanya supporting evidence ini berupa data gitu kan, entah itu dalam bentuk angka-angka atau dalam bentuk ya fakta aja ya, fakta lapangan aja gitu. Misalnya diketahui kemarin Jakarta hujan, nah itu salah satu contoh fakta. Nah, kalau misalnya tesis lu itu membutuhkan dukungan adanya fakta ini, maka fakta ini bisa menjadi fakta pendukung atau bukti pendukung supporting evidence terhadap klaim di dalam argumentasi lu ini gitu. Oh iya, gue tambahin dikit ya. Jadi kalau argumen itu sebenarnya biasanya cuma mengacu pada satu premis doang gitu. Nah, sedangkan kalau gabungan antara tesis dan argumen, ya, dan argumen-argumen banyak gitu ya, sama supporting evidence juga sekaligus, itu biasanya kita sebut sebagai argumentasi supaya beda nih, supaya jelas ya. Bahwa argumen tuh yang ini, yang premis menjelaskan tadi, sedangkan argumentasi itu kesatuan, satu kesatuan antara tesis, argumen sekaligus juga supporting evidence. Jadi secara keseluruhan ini kita kasih nama argumentasi supaya beda gitu, supaya kita bisa nge-refer mereka dengan istilah yang berbeda supaya jadi lebih presisi gitu. Ketika gue ngomong argumen berarti maksud gue yang ini, yang premis penjelasnya gitu kan. Sedangkan ketika gue ngomongin argumentasi itu berarti udah gabungan semuanya. Nah di sini gue agak salah nih berarti inaccurate ya. Yang gue bahas di sini tuh berarti bukan menilai argumen, tapi lebih ke arah menilai argumentasi, jadi kualitas argumentasi. Nah, yang dibilang validitas logika di sini mencakup hubungan antar premisnya dari mulai tesisnya, argumen-argumen, dan kesimpulannya gitu ya. Jadi bukan cuma argumennya doang gitu. Nah, begitu juga dengan supporting evidence di sini, dia bukan cuma mendukung
argumen aja gitu ya, atau pernyataan argumen, bisa juga ya sampai ke tesisnya, atau mungkin pernyataan tambahan di luar dari tesis maupun argumen misalnya ya. Misalnya ada gitu ya, bisa juga gitu. Yang penting dia intinya menjadi fakta pendukung yang bisa kemudian pada ujungnya banget membuat si tesisnya tuh menjadi benar gitu. Kalian masih ada pertanyaan nggak? Nanti gue bisa juga sih jelasin pakai whiteboard gitu, kalau misalnya perlu coret-coret ya. Apa tesis di situ khusus untuk yang berpola sebab akibat? Oke, this is good question ya, karena itu memang perlu dikonfirmasi supaya jelas. Gue akan bahas di sini ya. Alright. Kan tadi kan definisinya kenapa warnanya begini? Bentar ya, sorry. Salah gue ternyata. Oke. Alright. Nah, tadi kan kita udah dapat definisi tesis ya di awal. Di mana definisi tesis adalah, nah dia adalah pernyataan ya. Kenapa sih tulisan gue? Bentar ya guys, sorry. Dia adalah tadi pernyataan ya. Yang membutuhkan apa tadi, penjelasan. Oke. Ya, intinya dia indikatornya apa? Dia butuh penjelasan untuk bisa dinilai ya, bukan untuk jadi benar sih, lebih tepatnya untuk bisa dinilai. Untuk bisa dinilai kebenarannya. Lalu kenapa pensil gue? Nah, ya kan? Nah, berarti indikatornya tuh ini sebenarnya kan. Apakah suatu pernyataan itu butuh penjelasan ya, butuh penjelasan untuk bisa dinilai kebenarannya gitu. Ketika kita tahu indikator ini, pertanyaan berikutnya kan apakah hanya pernyataan yang berupa sebab akibat doang yang butuh penjelasan? Gitu, pertanyaan berikutnya. Apakah harus sebab akibat untuk dia butuh penjelasan? Coba lo jawab sendiri. Gimana? Ini kan definisinya nih ya. Definisinya tuh gini doang gitu. Dia nggak bilang bahwa sebab akibat, tapi ya pertanyaannya justru itu. Apakah yang butuh penjelasan untuk bisa dinilai kebenaran itu cuman yang berupa sebab akibat doang? Nah, gitu kan pertanyaannya. Ini tulisan gue hancur banget. Sorry. Ya. Coba jawabannya apa? Apakah harus sebab akibat ya? Coba kalian yang jawab. Jangan gue dong. Tapi nanti gue tetap simpulin juga di akhir. Coba. Udah ada yang jawab belum? Belum ya? Nggak harus. Oke. Coba kasih gue contoh dong. Yang selain sebab akibat berarti apa lagi? Bentuknya kira-kira apa? Misalnya dia nggak sebab akibat nih. Yang butuh penjelasan kira-kira apa ya bentuk lainnya selain yang sebab akibat? Korelasi terus mau buat apaan dijelasin korelasi? Oke, sekarang gue kasih contoh ya. Misalnya gue bilang nih. Nah, ini kira-kira tesis bukan ya? Butuh penjelasan nggak nih untuk bisa dinilai dia benar atau enggak? Butuh penjelasan kan? Nah, padahal ini nggak ada sebab akibat kan? Nah, exactly, ini salah satu contoh. Nah, berarti ini unsurnya apa? Unsurnya adalah dia
ranahnya itu ranah bukan fakta ya. Nah, ini ranahnya ranah moral. Nah, nanti mungkin lu mesti belajar domain tuh, nanti dari peer mentornya mungkin ngasih bahannya ya. Domain-domain informasi nih. Jadi ketika gue bilang pendidikan seharusnya gratis, nah ini bukan cuma sekedar ranah fakta, kayak misalnya tadi Jakarta ada 2 juta orang yang mudik gitu kan, tapi harus ada penjelasannya nih. Pertama ya apa yang seharusnya tuh datang dari mana, acuannya apa gitu kan. Nah itu harus dijelasin dong ya. Habis itu pendidikan ya harus definisiin dulu nih, pendidikan kayak gimana nih, apakah sekolah, apakah pengajaran aja, nggak harus dalam bentuk ada sekolah, atau gimana yang dimaksud dengan pendidikan ini kan. Nah kayak gitu ya, banyak nih yang harus dijelasin sebelum kita bisa menilai ini kalimat nih, pernyataan ini bener nggak sih gitu kan. Nah, jadi nggak harus bawa akibat, right? Nah, atau bentuk lain lagi misalnya tadi ada yang ngomong juga di situ, misalnya tujuan jadi harus ada penjelasannya. Ya bisa aja ya sebenarnya, in a way yang namanya ranah moral itu ya tujuan gitu kan. Kayak tadi misalnya pendidikan seharusnya gratis, itu kemungkinan besar ada tujuannya, kayak kenapa itu harus gratis gitu kan. Nah maka nanti akan ada penjelasannya, tujuannya itu apa gitu, itu dilakukan kayak gitu. Nah, atau apalagi ya, contoh yang lainnya apalagi coba dari kalian, boleh ditambahin lagi contohnya. Apalagi ya, atau kayak misalnya ya kalau dalam ranah penelitian sih biasanya sebab akibat ya, kayak apa yang menyebabkan ini terjadi, biasanya jadinya ada penjelasannya panjang gitu kan, misalnya dalam bentuk skripsi atau dalam bentuk tesis kan kayak gitu ya. Misalnya analisis terhadap kenaikan harga minyak gitu, atau analisis terhadap kelangkaan minyak. Nah itu biasanya penjelasannya adalah penyebabnya gitu kan, apa sih yang membuat harga minyak jadi naik, atau apa sih yang membuat minyak menjadi langka gitu kan, dan seterusnya. Itu sebab akibat. Nah tapi yang lain sih udah sih biasanya yang dalam bentuk ranah moral kayak tadi. Jadi ada ranah non faktanya gitu ya, ya entah itu moral atau mungkin estetik ya. Kayak misalnya gue kasih contoh dulu ya, misalnya kayak gini kan. Nah ini tesis kan, butuh penjelasan kan ya. Nah, kenapa dia nggak pantas menang Oscar? Emang standarnya apa nih untuk sesuatu tuh dianggap pantas menang Oscar gitu kan? Nah, terus nanti ada variabel-variabelnya apa aja, dan baru di situ masuk ke faktanya. Benar nggak sih bahwa film Dune tuh tidak memenuhi variabel tersebut? Dia nggak punya nih variabel-variabel itu, makanya dia jadi nggak pantas misalnya menang Oscar dan seterusnya. Ya, jadi ini ranah non fakta ya. Kalau yang tadi tuh moral, kalau yang ini estetik gitu kan, karena dia menilai bagus atau enggaknya film. Atau ya, tapi tergantung sih alasannya ya. Misalnya film Dune tidak pantas menang Oscar karena jelek, ya itu jadinya estetik. Tapi misalnya film Dune tidak pantas menang Oscar karena mengajarkan nilai-nilai yang tidak baik, nah itu jadinya ranah moral gitu kan. Nah, itu jadi harus jelasin nih, tidak baiknya kenapa gitu kan. Atau tadi jeleknya kenapa, seperti apa, indikator yang disebut dengan jelek kayak gimana, dan baik juga gitu, indikator yang disebut dengan baik kayak gimana. Nah baru kita bisa tes apakah film Dune memenuhi indikator-indikator tersebut kayak gitu. Oke, udah jelas ya. Terus ada pertanyaan dari Paulina. Tapi argumennya entar butuh sebab akibat juga. Nah iya, justru itu argumen itu biasanya terdiri dari penjelasan sebab akibat ya, jadi implikasi gitu, karena begini jadi begini, karena begini jadi begini, karena begini jadi begini, and then kesimpulannya makanya film Dune nggak pantas menang Oscar gitu kan. Nah itu kayak gitu ya, sebab akibat. Nah tapi di dalam sebab akibat itu bisa aja ada premis-premis yang menjadi fakta-fakta pendukungnya gitu. Misalnya film Dune tidak pantas menang Oscar karena yang pantas menang Oscar tuh cuman yang melibatkan aktor-aktor dari semua ras yang ada di dunia ini. Sedangkan dalam film Dune tuh nggak semua ras ada. Dia cuma memasukkan aktor dan aktris dari 4 ras doang nih. Kurang gitu kan misalnya. Nah, terus kenapa itu bermasalah ya misalnya. Nah, dijelasin. Nah, ini mungkin ada fakta-faktanya di sini kan. Film-film yang tidak mengandung tidak memasukkan aktor dan aktris dari semua ras yang ada di dunia itu cenderung membuat penontonnya menjadi rasis misalnya.
Nah, ini kan jadi fakta nih. Nah, ini harus ada bukti dong. Dalam sebuah penelitian, dari mana gitu, dari universitas mana, ditemukan bahwa 80% penonton film yang hanya mencakup ras tertentu yang tidak mencakup semua ras yang ada di dunia itu menjadi rasis misalnya gitu. Dengan bukti-bukti seperti ini gitu. Nah, itu kan bisa ya. Kayak gitu kira-kira. Jadi nggak cuma sebab akibat doang, tapi bisa aja ada fakta-faktanya juga tuh ya sebagai supporting evidence yang membuktikan sebab akibat itu kayak gitu. Gitu sih maksudnya, ya kira-kira kayak gitu ya. Jadi biasanya memang, tapi secara umum ya jadi sebab akibat ya, dalam artian jadi implikasi bahwa ini menyebabkan ini, menyebabkan ini, menyebabkan ini, maka itu film Dune tuh nggak pantas gitu kan menang Oscar misalnya. Kayak gitu ya. Jelas nggak nih ya jawaban gue, Paulina? Hopefully jelas nih. Oke, nanti let me know aja kalau masih ada follow up question ya buat Paulina. Oke, lanjut ke Mary Grace ya. Kalau kalimat instruksi misalnya dilarang merokok di dalam ruangan, apakah itu termasuk tesis? Oke, kalau gitu pertama kita harus kenalan dulu sama yang namanya pernyataan ya. Apa yang dimaksud dengan pernyataan? Nah, coba. Tadi kan gue udah definisiin ya, bahwa tesis itu pernyataan yang bla 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 gitu kan. Jadi pertama-tama dia harus berupa pernyataan. Nah, sekarang misalnya nih ya, ada tulisan. Dilarang merokok di dalam ruangan. Pertanyaan gue, ini pernyataan atau bukan? Ya, A, pernyataan. B, bukan pernyataan. Silakan lu jawab di kolom chat. Nah, udah bagus ya berarti penangkapannya. Jadi ini tuh bukan pernyataan guys ya. Yang namanya pernyataan itu dia harus bisa bernilai benar atau salah. Maksudnya gimana? Contoh gini, misalnya ya, gue bikin nih pernyataan ya. Di rumah ada topi. Nah, misalnya ini yang benar ya, ini bernilai benar nih. Kita kasih checklist deh ya. Ini bernilai benar nih, di rumah ada topi. Nah, berarti kalau misalnya gue bilang di rumah tidak ada topi. Nah, jadinya pernyataan yang gue tulis di bawah ini, yang kedua ini, dia jadinya bernilai apa? Benar atau salah ya? Salah kan? Ya kan? Jadi kita tahu nih kondisi yang benar yang mana, yang salah yang mana, ya kan? Kalau misalnya di rumah ada topi itu benar, di rumah tidak ada topi itu salah. Dan begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya di rumah tidak ada topi itu benar, otomatis di rumah ada topi itu menjadi salah, ya kan? Nah, ini yang namanya pernyataan. Dia bisa bernilai benar atau salah gitu. Nah, sekarang kalau dilarang merokok di dalam ruangan, ini adalah benar. Gue tanya sekarang, yang salah apa coba? Ini misalnya ini benar gitu. Yang dibilang salah tuh apa coba? Nggak bisa nih, nggak bisa diketahui apa yang salah ya. Karena dia juga sebenarnya nggak bisa diketahui dia benar atau salah gitu. Dilarang merokok di dalam ruangan nih, gimana cara taunya dia benar coba, ya kan? Apa maksudnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalimatnya diganti jadi kayak gini, nah ini jadinya pernyataan, ya nggak? Ya nggak? Ada aturan yang melarang merokok di dalam ruangan, jadi pernyataan. Kalau misalnya ini benar, nah berarti tidak ada, pasti salah kan? Dan begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya tidak ada aturan yang melarang berarti yang benar, ya ini pasti salah. Gitu. Jadi pernyataan itu harus bisa bernilai benar atau salah gitu.
Nah, sedangkan kalau dilarang merokok dalam ruangan nih nggak bisa. Ini nggak ada nilai, nggak bisa dinilai benar salah gitu. Nggak bisa ada nilai benar salahnya gitu. Ya. Nah, ini mungkin lebih tepatnya perintah ya, walaupun kalimatnya tuh sebenarnya kurang tepat ya. Yang lebih tepat adalah mungkin jangan ya, langsung aja jangan ya. Jangan merokok di dalam ruangan gitu kali ya. Ini langsung diganti jangan aja gitu kan. Dan nanti ada tanda seru deh gitu. Malah kalau dilarang nih malah jadi nggak jelas, kecuali, nah ini lagi ya, bisa juga nih bentuk kalimatnya kayak gini. Ini bisa juga diganti ya. Misalnya dia tetap dilarang nih tulisannya ya, tetap dilarang. Tapi ada subjeknya di depan ya. Misalnya anak dilarang merokok di dalam ruangan. Nah, ini jadi pernyataan. Nah, karena yang salahnya gimana kalau ini benar? Ya, anak tidak dilarang merokok di dalam ruangan, ya kan? Nah, jadi ini jadi pernyataan gitu. Ya sederhananya kalau lu bisa menemukan versi benar dan salahnya gimana, nah itu pasti pernyataan. Tapi kalau bukan, ya contoh lainnya apa ya? Misalnya pertanyaan, ya itu nggak bisa jadi pernyataan kan? Misalnya, apakah di sini dilarang merokok dalam ruangan? Itu kalimatnya. Ya nggak ada nilai benar salahnya gitu, nggak bisa ada nilai benar salahnya gitu ya. Nggak bisa bernilai benar salah itu sama kayak tidak bisa diklasifikasikan. Beda, beda lagi ya. Nggak bisa diklasifikasi itu udah masuk ke pembuktiannya. Kalau tidak bisa bernilai benar salah tuh cuman dari sisi kalimatnya aja kayak barusan ini gitu. Dari sisi kalimatnya sendiri tuh itu nggak bisa bernilai benar salah gitu. Dia nggak bisa nih ditentukan kalau dia benar salahnya kayak gimana atau kalau dia salah yang benarnya kayak gimana. Jadi kalimatnya itu nggak bernilai gitu kan, nggak bisa bernilai benar salah kayak misalnya pertanyaan atau enggak perintah atau enggak ya ini tadi yang kalimat yang nggak tahu nih gimana ngoperasiinnya, dilarang merokok dalam ruangan nih nggak tahu nih ini pernyataan atau pertanyaan atau perintah nih kurang jelas gitu ya. Nah, tapi yang pasti kita tahu bahwa dia nggak bisa nih ditentukan bernilai benar salahnya gimana gitu. Kita nggak tahu salahnya, kalau bentuk salahnya gimana, bentuk benarnya gimana juga nggak tahu gitu kan. Nah, sekarang kalau yang nggak bisa diklasifikasi itu maksudnya gimana? Nah, itu lain lagi ya. Kalau falsifikasi itu udah bicara, kita benar-benar menentukan nih, dia benar atau enggak. Kalau tadi itu kita cuma bisa bilang bahwa dia bisa bernilai benar atau salah. Bukan berarti kita udah nyimpulin bahwa oh ini benar atau ini salah. Enggak ya. Kita cuma bilang bahwa dia bisa nih bernilai benar atau salah. Contohnya ya. Misalnya nih. Misalnya uang gue dicolong babi ngepet gitu kan. Sorry, kok babi ngepet sih? Yang biasa nyolong itu kan tuyul ya. Salah lagi gue referensinya. maaf. Ntar diprotes lagi gue sama SJW tuyul. Oke. Ya, uang gue dicolong tuyul ya kan. Colong babi ngepet tolong ngasih duit ya. Nyolong lagi. Salah gue. Ya. Nah, ini pernyataan ya. Maksudnya apa gini? Ya misalnya uang gue dicolong tuyul itu benar, berarti kan uang gue tidak dicolong tuyul itu salah kan? Atau sebaliknya, kalau ini benar ya ini salah gitu. Nah, dia bisa bernilai benar atau salah ya kan? Tapi pertanyaan berikutnya, secara kenyataannya nih, secara faktanya, bisa nggak nih kita tahu benar nggak sih bahwa uang gue itu dicolong sama tuyul gitu? Nah, gimana nih cara buktiinnya? Nah, biasanya kan orang bilang, tuyul tapi kan nggak kelihatan, jadi nggak bisa divideoin gitu kan. Oke, ada cara lain nggak? Misalnya deteksi pakai gelombang gitu kan, kayak WiFi kan nggak kelihatan tapi masuk nih di dalam pendeteksinya di handphone gitu. Oh, ada gelombangnya nih, ketangkep. Oh, ini nih WiFi-nya gitu kan. Nah, atau gimana nih? Misalnya ada cara lain lagi nggak? Suara atau apa gitu kan. Nah, itu kan cara-cara yang kita cari untuk membuktikan bahwa uang gue tuh dicolongnya sama tuyul gitu. Bukan sama adik gue misalnya. Atau sama pencuri yang tiba-tiba datang ke rumah gue gitu kan. Nah, itu udah masuk ke step berikutnya gitu. Jadi kalau tadi kita menentukan sesuatu itu adalah pernyataan atau bukan, itu cuma sekedar dari struktur kalimatnya kita lihat bener nggak sih dia tuh bisa benar salah gitu kan, atau nggak bisa gitu. Nah, itu untuk menentukan pernyataan atau bukan. Tapi kalau untuk menentukan dia falsifiable atau enggak ya, falsifiable itu tadi bisa difalsifikasi atau enggak, ini udah urusan lain lagi. Ini udah bicara tentang kesimpulannya gitu ya. Jadinya dia benar atau enggak sih gitu ya. Dia udah masuk ke kesimpulannya. Nah, kesimpulan ini didapatkan dari bukti gitu. Ya.
Sorry, bedanya bukan bernilai dan dinilai, bedanya di bisa bernilai dengan bernilai gitu ya. Jadi bisa bernilai tuh mungkin nih, dia tuh mungkin punya nilai benar atau salah gitu. Nah, sedangkan kalau falsifiable itu dia udah pasti bisa diketahui benar atau salah gitu. Ngerti nggak maksudnya? Nangkep nggak nih bedanya? Ya. Jadi kalau falsifiable itu udah masuk ke bukti. Dia bisa dibuktikan nggak gitu? Dia bisa dibuktikan nggak bahwa dia itu benar atau dia itu salah gitu? Ya, itu namanya falsifiable gitu. Kita bicara buktinya. Sedangkan kalau pernyataan itu cuman mungkinnya doang, bahwa dari kalimatnya kita tahu bahwa oh ini bisa nih bernilai benar atau bernilai salah. Nah, tapi kalau falsifiable tuh mungkin nggak sih dilakukan suatu pembuktian untuk menyimpulkan gitu ya. Nah, mungkin kita bisa pakai kata menyimpulkan lah sebagai kata kuncinya ya. Jadi kalau falsifiability ini udah masuk ke kita menyimpulkan nih, dia jadinya benar atau enggak sih gitu ya. Jadi udah menyimpulkan kebenarannya gitu. Nah, menyimpulkannya datang dari pembuktian gitu ya. Nah, ya dengan bukti-bukti kita tahu nih, oh bahwa dia nih berarti salah gitu kan pernyataan ini. Atau oh berarti dia benar. Nah, sekarang kalau uang gue dicolong tuyul, ini karena tuyul ini nggak bisa dideteksi, nggak bisa diketahui dia ada atau enggak juga gitu kan. Cuman tahu-tahu uang gue hilang aja gitu kan. Ya gimana nih cara gue buktiinnya dicolongnya sama tuyul atau bukan. Nah, jadinya dia unfalsifiable gitu kan. Jadi tidak bisa difalsifikasi gitu. Nggak bisa difalsifikasi. Nah, itu istilahnya unfalsifiable gitu kan. Nah, ini udah next step ya. Jadi kalau step pertama tadi kita baru mikir suatu kalimat tuh pernyataan atau bukan. Nah, step berikutnya baru suatu pernyataan ini bisa diuji nggak kebenarannya gitu ya. Bisa disimpulkan nggak dia tuh benar atau enggak. Nah, itu baru baru masuk ke pembahasan falsifiability ya, atau dia falsifiable atau enggak kayak gitu. Nah, dalam berargumen sebenarnya lu memang harus memenuhi keduanya gitu kan. Karena tadi kan lu harus bikin pernyataan, yes, dan pernyataannya itu harus perlu dijelaskan gitu kan. Nah, tapi berikutnya lagi kan ketika lu ada argumennya, argumen-argumen lu ini kan harus membuktikan sebenarnya pada ujungnya bahwa tesis lu tuh benar gitu kan. Nah, berarti di dalam sini akan inherent jadinya tesis lu juga harus falsifiable gitu. Kalau nggak falsifiable ya nggak bisa dibuktikan benar gitu. Nggak bisa dibuktikan benar, jadi gimana kita bisa nyimpulin bahwa tesis lu benar gitu kan. Nah, sederhananya gitu. Nah, jadi unsur falsifiability jadinya masuk ke dalam argumentasi ya. Tadi indikator-indikator argumentasi. Makanya kan ada tuh indikator kedua atau ketiga tadi gue lupa ya. Ada supporting evidence gitu kan. Nah, evidence itu kan artinya bukti ya. Nah, jadi untuk tahu argumen lu kuat atau enggak, in the first place itu harus mengandung premis-premis yang falsifiable, yang memang bisa dibuktikan bahwa itu benar gitu. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa oh ini argumen lu, tesis lu emang udah benar nih kayak gitu. Oke, udah clear ya soal falsifiability, soal pernyataan, dan soal bukti harusnya. Sekarang ada pertanyaan lagi nggak nih? Kalau misalnya ada pernyataan yang udah dibuktiin pakai fakta dan terbukti benar, masih bisa nggak argumen tadi disalahin lagi? Nah, pada titik itu harusnya udah nggak bisa. Ya, jadi makanya itu akan ada nih kesimpulan universal tesis siapa atau argumentasi siapa yang paling kuat gitu. Karena acuannya itu objektif, fakta-fakta dan logika. Ya, dua-duanya sama-sama universal gitu. Nah, jadi sebenarnya yang bisa ngejuriin argumentasi itu nggak cuma satu orang, nggak cuma harus si jurinya atau dalam hal ini misalnya coachnya. Ya kita semua dengan menggunakan realitas yang sama, dengan melihat fakta, dengan menarik kesimpulan secara logis, akan sampai pada kesimpulan yang sama bahwa oh tesisnya dia nih yang benar, tesisnya dia salah gitu kan. Oh tesisnya dia gugur nih karena di sininya nggak terbukti misalnya kan, kita bisa tahu semua itu karena itu universal gitu. Nah jadi kalau misalnya udah dibuktiin semua dan hubungan-hubungan antar premisnya memang logis, ya udah nggak bisa dibantah lagi kayak gitu.